Salam sejahtera semuanya. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 Kampus Palembang ingin menjelaskan tentang decentrifuge, yaitu salah satu materi dari tugas perancangan alat proses. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cynthia Putri A, kemudian ada Intan Puspita Akhlakul Korimah, ada Tasya Putri Devana, ada Khairunisa Indah Rosuli, dan Rintasya Atifa. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi desentrifugal. Apa sih desentrifugal itu? Desentrifugal adalah sentrifugal yang khusus digunakan untuk pemisah dua fase dan tiga fase. Pemisahan dua fase adalah untuk memisahkan padatan tersuspensi dari cairan atau dua cairan yang memiliki berat jenis berbeda dan tidak dapat bercampur. Pemisahan tiga fase adalah untuk memisahkan dua fase cair yang tidak dapat bercampur dan fase padat pada waktu yang sama. Selanjutnya, simbol desentrifugal. Bisa kita lihat di gambar. Selanjutnya, bagaimana sih spesifikasi dari desentrifugal? Bisa kita lihat di gambar. Itu nomor 1 menunjukkan steering mesin, nomor 2 emulsion inlet, nomor 3 centrifuge, nomor 4 light base outlet, nomor 5 light base collect or tank, nomor 6 heavy base outlet, nomor 7 stirred tank, nomor 8 pump, nomor 9 switch box with controls. Selanjutnya ada gambar desentrifugal. Itu nomor 1 menunjukkan emulsion inlet, nomor 2 disk, nomor 3 riser dutch, nomor 4 inlet base, nomor 5 heavy base outlet, nomor 6 light base outlet. Centrifuge tipe disk biasanya beroperasi terus-menerus. Bahan yang akan diproses masuk dalam satu aliran dan dipisahkan menjadi dua aliran yang dimurnikan. Centrifugal ini digunakan terutama untuk pemisahan cairan di mana komponen padat atau tidak bercampur terjadi dalam konsentrasi yang relatif rendah. Pemisah krim yang sudah dikenal banyak digunakan di industri susu dan di peternakan untuk memisahkan krim dari susu adalah contoh khas dari jenis centrifugal ini. Mereka juga digunakan untuk pemurnian bahan bakar minyak, reklamasi oli motor bekas, dan penghilangan komponen sabun dalam pemurnian minyak nabati. Cara kerja dari decentrifuge ini adalah ketika cairan mentah dimasukkan ke dalam drum berputar berkecepatan tinggi, cairan tersebut memasuki tumpukan cakram di sepanjang saluran. Dengan efek gaya sentrifugal yang kuat, cairan mentah dengan kepadatan berbeda membentuk cincin konsentris 3 dimensi. Sejumlah kecil partikel padat dengan kepadatan paling signifikan terus bergerak keluar dan menumpuk di drum dan membentuk lapisan luar. Cairan berat dengan viskositas lebih besar dilemparkan ke permukaan bawah cakram dan kemudian keluar dari area cakram untuk membentuk lapisan tengah. Cairan ringan dengan densitas yang lebih kecil terus bergerak menuju pusat drum dan membentuk lapisan dalam. Akhirnya, komponen dari setiap lapisan akan dikeluarkan dari saluran yang berbeda. Kemudian ada dimensi dan kapasitas alat yang tersedia di pasaran, yaitu yang pertama ada disk centrifuge, cairan pemisah air berminyak atau pemisah padatan limbah minyak manual. Untuk disk centrifuge ini dapat memisahkan benda padat dari dua jenis cairan dengan densitas berbeda secara terus-menerus dan juga dapat memisahkan dua cairan secara bersamaan. Dengan mengurangi waktu siklus proses dan kebutuhan tenaga kerja, pemisah ini menawarkan efisiensi biaya tinggi dalam klarifikasi dan reklamasi cair, pemisahan padatan padat, dan klasifikasi pemulihan dan penebalan padatan dan dalam proses-proses yang lain. Untuk fungsinya itu memisahkan air dan kotoran dari minyak dengan laju alir sebesar 600 sampai 6000 liter per hour. Kemudian ada beberapa model dan spesifikasinya. Salah satunya dengan model 250 memiliki kecepatan mangkuk sebesar 7300 rpm dengan kapasitas 500 per jam, menjalankan beban sebesar 4 watt dengan width 850, panjang dari depan ke belakang itu 850 dan tinggi sebesar 1200.
Yang kedua ada dicentrifuge constant dengan fungsi penyaringan, pemisahan, penyortir atau pengayakan dengan laju alir sebesar 400-600 liter per hour dengan 3 fase pemisahan. Dicentrifuge ini menggunakan desain yang optimal untuk mengurangi ketinggian pusat gravitasi drum. Ini dapat secara efektif menurunkan tingkat getaran seluruh separator, meningkatkan keandalan peralatan, dan meningkatkan stabilitas separator. Berikut ini ada beberapa spesifikasi dari dicentrifuge constant, yaitu kapasitas sebesar 400-600 liter per hour, daya motor sebesar 11 kW, kecepatan putaran mangkuk sebesar 7.280 rpm, G-force sebesar 11.000, dengan bahan 2 CR13 dan SS304, dengan dimensi panjang sebesar 1.260 mm, lebar sebesar 930 mm, dan tinggi sebesar 1700 mm. Baiklah, selanjutnya ada cara desain alat. Yang pertama yaitu menentukan dicentrifuge yang akan digunakan antara 2 fase atau 3 fase sesuai dengan kebutuhan, atau dengan memilih pemisahan cair padat atau pemisahan suspensi konsentrasi bawah atau biasa disebut dengan klarifikasi. Dan selanjutnya ada pemisahan cair-cair atau cair-cair padat atau pemisahan emulsi atau yang disebut operasi. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk menentukan model dicentrifuge mana yang efisien untuk digunakan. Dengan cara yang pertama itu menentukan kapasitas produksi dari banyak atau frekuensi massa feed yang akan diproses. Yang kedua menentukan basis perhitungan. Yang ketiga mengukur densitas dan laju alir masuk dan keluar dicentrifuge. Lalu yang keempat ada menghitung daya yang digunakan serta tekanan yang akan terjadi pada inlet dan outlet. Lalu yang terakhir ada melalui formulasi kerja unit sentrifugal yang terdapat di bawah, itu menentukan tingkat efisiensi disentrifugal. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi atau dimensi standar alat untuk memenuhi kebutuhan kapasitas terhitung dari dicentrifuge. Nah, di bawah ini sudah terdapat tabel dari spesifikasi alat tersebut, di mana ada model DN360, DN470, DN550, dan seterusnya. Di sini dapat dilihat berbagai macam kapasiti dari berbagai model yang telah tertera, juga inlet pressure dalam satuan MPa, outlet pressure, powernya atau dayanya, beratnya atau weight, dan juga ukuran size. Kemudian di sini saya mencontohkan salah satu spesifikasi alat untuk centrifuge dengan 3 fase. Nah, jadi yang pertama itu ada pemisahan emulsinya itu terjadi secara kontinu dengan centrifuge disk. Kemudian tangki HDPE dengan menggunakan mesin pengaduk untuk menghasilkan emulsi. Pompa sentrifugal yang digunakan untuk memindahkan emulsi centrifuge. Penyesuaian laju aliran emulsi dengan valve. Kecepatan centrifuge disesuaikan dengan potentiometer mesin pengaduk yang dikendalikan kecepatan dengan indikator torsi digital. Kemudian memiliki 3 pengaduk yang dapat ditukar serta tangki kolektor untuk fase yang terpisah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang soal perhitungannya. Jadi dengan pertanyaannya adalah ketika aqueous slurry disaring di plate dan frame press yang dilengkapi dengan 2 bingkai setebal 50 mm masing-masing 150 mm kuadrat beroperasi dengan perbedaan tekanan 350 kN per meter kuadrat, bingkai diisi 3600 second. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan volume filtrat yang sama seperti yang diperoleh dari satu siklus menggunakan centrifuge. Dengan perforate basket diameternya 300 mm dan kedalaman 200 mm. Jari-jari permukaan bagian dalam slurry dalam keadaan konstan di 75 mm dan kecepatan rotasi 65 Hz. Dapat diasumsikan bahwa filter saringan tidak dapat dikompresi, ketahanannya setara ekuivalen 3 mm di 2 kasus, dan cairan di slurry memiliki kepadatan yang sama dengan air. Lalu dilanjutkan dengan penyelesaiannya di filter press. Diketahui V sama dengan 0 di mana T sama dengan 0, lalu V kuadrat ditambah 2 dikali AL per V dikali V sama dengan 2 dikali minus delta P per dikali A kuadrat kali T per R mu kali V, dan V sama dengan I dikali A per V sehingga I kuadrat dikali A kuadrat per V kuadrat ditambah 2 dikali AL per V dikali I kali A per V sama dengan 2 dikali minus
delta P dikali A kuadrat per T per R kali mu kali V, atau I kuadrat ditambah 2 dikali L kali I sama dengan 2 dikali minus delta P kali V kali T per R kali mu. Untuk one cycle, I sama dengan 25 mm menjadi 0,025 meter, lalu L sama dengan 3 mm menjadi 0,03 meter. Dimasukkan dengan minus delta P sama dengan 350 kN per meter kuadrat sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Lalu T sama dengan 3600 second. Dan selanjutnya 0,025 kuadrat ditambah 2 dikali 0,003 dikali 0,025 sama dengan 2 dikali 3,5 kali 10 pangkat 5 dikali 3600 dikali V per R kali mu. Dan diketahui jadi R kali mu per V sama dengan 3,25 dikali 10 pangkat 12. Baiklah, di dalam centrifuge ini dapat kita ketahui ada R kuadrat per R kuadrat dikali 1 ditambah 2 kali L per R ditambah 2 R kuadrat ln R aksen per R sama dengan 2V dikali T dikali rho dikali W kuadrat per R kali mu. Lalu dikali dalam kurung R kuadrat per R kali R kuadrat. Lalu ada R sama dengan 0,15 meter, H sama dengan 0,20 meter, dan volume saringannya 2 dikali 0,050 dikali 0,15 kuadrat dengan hasilnya 0,00225 meter kubik. Sehingga P dikali R kuadrat per R aksen kuadrat dikali 0,20 menghasilkan 0,00225, dan R kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0,00358, sehingga R aksen kuadrat sama dengan 0,15 kuadrat kurang 0,00358 sama dengan 0,0189 meter kuadrat, dan R aksennya 0,138 meter, error nolnya sama dengan 75 meter disamakan menjadi meter menjadi 0,075, dan W sama dengan 65 dikali 2pi menghasilkan 408,4 rad per second. Lalu waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan volume filtrat atau penyaringan yang sama seperti dalam satu siklus filter press, oleh karena itu diberikan 0,15 kuadrat dikurang 0,138 kuadrat dikali 1 ditambah 2 dikali 0,003 per 0,15 ditambah 2 dikali 0,0189 ln dikali 0,138 per 0,15 sama dengan 2 dikali T dikali 1000 dikali 408,4 kali per kuadrat dikali per 3,25 dikali 10 pangkat 12 dikali 0,15 kuadrat kurang 0,075 kuadrat, atau bisa juga 0,00359 dikurang 0,00315 dikurang 1,732 dikali 10 pangkat min 6 T, di mana T nya itu 4,4 dikali 10 pangkat min 4 per 1,732 dikali 10 pangkat min 6 menghasilkan 250 second, atau bisa disebut 4,25 menit. Baiklah, selanjutnya ada contoh aplikasi di industri, pemisahan centrifuge yang dapat memisahkan benda padat dari dua jenis cairan densitas yang berbeda secara terus-menerus, dan juga dapat memisahkan dua cairan secara bersamaan dengan mengurangi waktu siklus proses dan kebutuhan tenaga kerja. Pemisahan ini menawarkan efisiensi biaya tinggi dalam klarifikasi dan reklamasi cair, pemisahan padatan padat dan klasifikasi, pemulihan dan penebalan padatan, dan dalam proses-proses lain seperti itu. Di centrifuge sudah banyak diterapkan di berbagai industri, seperti di industri makanan itu ada pemisahan padatan minuman jus buah, pemisahan krim, ekstraksi polifenol teh, pemisahan ragi, pemisahan lemak susu, dan masih banyak lagi. Adapun di industri farmasi ada ekstraksi obat Cina, ekstraksi tanaman, fermentasi mikroba, ekstraksi antibiotik, dan lainnya. Selain itu, di centrifuge ini juga sudah diterapkan berbagai macam industri lainnya seperti industri kimia, industri minyak mineral, dan industri produksi biominyak. Salah satunya aplikasi di centrifuge di industri mineral, yaitu pemisahan metil ester, gliserin, katalis desabun metanol, dan pencucian metil, ekstraksi asam lemak. Keuntungan dari pemisahan minyak
dengan decentrifuge sendiri ialah prosesnya berlangsung dengan kecepatan tinggi dan stabil, sistem saluran masuk dan keluarnya tertutup, mudah dioperasikan, dikontrol secara otomatis, tingkat kebisingan yang rendah, serta pemisahan yang baik, dan meningkatkan kemurnian dari minyak tersebut. Baiklah, mungkin sekian materi yang bisa kami berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know is not enough.